Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solihah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita telah mempelajari tentang pengamatan dan pengukuran, lalu menyinggung sedikit berkaitan tentang besaran. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi berkaitan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jangan lupa sebelum melanjutkan pada materi, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk pada materi. Pertama, kita akan mempelajari berkaitan tentang pengertian besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka atau nilai dan memiliki satuan. Secara umum dalam fisika, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Adapun satuan adalah istilah yang menunjukkan banyaknya atau kuantitas suatu besaran. Sekarang coba perhatikan gambar. Di situ ada massa buah anggur yang diukur dengan menggunakan neraca, yaitu dengan membandingkan sesuatu yang sudah terukur. Sesuatu yang sudah terukur di situ adalah ada anak timbangan. Sebagaimana yang telah Ustadzah sampaikan bahwa dalam besaran pokok ini kita menggunakan satuan sistem internasional atau disingkat menjadi SI. Adapun satuan sistem internasional sendiri mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama, tetap, artinya satuan tersebut tidak mengalami perubahan dalam keadaan apapun, bersifat standar atau baku. Yang kedua, dapat digunakan secara internasional atau berlaku universal, menyeluruh. Yang ketiga, mudah dipahami. Kita masuk pada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Satuan dari besaran pokok menggunakan satuan baku. Para ahli telah menetapkan kisaran pada tahun 1960 tersepakati menggunakan satuan metrik atau yang disebut dengan satuan sistem internasional yang kita kenal sebagai SI. Satuan SI sendiri terdiri atas MKS, meter kilogram sekon atau disebut dengan sistem metrik besar. Kemudian CGS, centimeter gram sekon atau disebut dengan sistem metrik kecil. Adapun jenis-jenis dari besaran pokok dapat kita lihat dari tabel besaran pokok dan satuan SI berikut. Yang pertama ada besaran pokok panjang. Panjang itu lambang besarannya L. Kemudian memiliki satuan SI meter. Lambang satuan meter itu M kecil. Kemudian yang kedua, massa. Massa itu memiliki lambang besaran M kecil dengan satuan SI kilogram. Dan lambang satuan dari kilogram itu kg. Yang ketiga, besaran pokok waktu dengan lambang besaran T kecil dan satuan SI sekon, lambang satuannya S. Yang keempat, suhu. Lambang besaran dari suhu T besar, satuan SI-nya Kelvin, lambang satuan dari Kelvin K. Yang kelima, kuat arus listrik. Lambang besaran I kecil, satuan SI ampere dan lambang satuan dari ampere A besar. Yang keenam, intensitas cahaya, lambang besaran I besar, satuan SI kandela, lambang satuan CD. Jumlah zat yang terakhir, lambang besaran N kecil, satuan SI mol, lambang satuan mol. Sekarang kita memasuki pada alat ukur besaran pokok. Yang pertama, pada besaran pokok panjang, di mana panjang itu menyatakan jarak antara dua titik. Alat ukur besaran panjang antara lain, ada mistar atau penggaris, ada rollmeter, dan jangka sorong. Jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dengan ketelitian tinggi. Kalian bisa melihat gambar mistar dan rollmeter sebagaimana yang tertera. Kemudian gambar paling bawah itu adalah gambar jangka sorong.
Jangka sorong memiliki beberapa bagian. Ada rahang tetap atas, rahang sorong atas. Biasanya rahang tetap atas dan rahang sorong atas itu disebut juga dengan rahang atas. Kemudian rahang tetap bawah dan rahang sorong bawah, atau ada yang menyebutnya cukup dengan rahang bawah saja. Kemudian bagian tengah yang terjepit itu benda yang diukur. Ada tombol kunci, ada skala nonius, ada skala utama, dan ada tangkai ukur kedalaman. Masih bagian dari alat ukur panjang, yaitu mikrometerskop, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil atau yang sulit jika menggunakan alat ukur yang lain. Misalnya kalian akan mengukur kelereng. Berikut gambar mikrometerskop dan bagian-bagiannya. Ada rahang geser, ada skala utama, kemudian selubung, ada selubung luar, dan roda bergigi. Selanjutnya, alat ukur pada massa. Massa menyatakan ukuran jumlah materi zat sebuah benda. Dengan alat ukur besaran massa antara lain timbangan beras atau dacin, timbangan duduk, neraca analog. Neraca analog ini pembacaan ukurannya dengan skala. Neraca analog dibagi menjadi dua, yaitu neraca Ohaus atau Ohaus lengan 2 dan neraca untuk menimbang emas. Kemudian ada neraca lengan 3 lengan. Contohnya neraca Ohaus 3 lengan. Kemudian ada neraca digital, alat yang pembacaan ukurannya dengan angka elektronik, biasanya untuk mengukur bahan kimia di laboratorium. Untuk gambarnya di slide, kalian bisa mengamati gambar-gambar dari alat ukur massa. Ada timbangan dacin, tentu kalian sering melihat di pasar. Timbangan duduk juga demikian. Timbangan Ohaus 2 lengan, neraca emas yang biasa untuk menimbang emas, kemudian neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca digital. Sekarang kita memasuki pada alat ukur waktu, di mana waktu secara umum itu dinamakan sebagai jam. Alat ukur besaran waktu antara lain ada jam pasir. Jam pasir itu alat ukur waktu zaman kuno. Nah, sekarang kita sudah tidak menggunakannya lagi. Kemudian ada jam dinding. Jam dinding juga alat untuk mengukur atau menunjukkan waktu. Kemudian ada arloji. Arloji biasanya ada dua jenis, arloji digital dan arloji analog. Arloji ini juga sama, yaitu alat untuk menunjukkan waktu. Kemudian ada jam beker dengan fungsi yang sama. Ada jam matahari. Jam matahari juga alat untuk menunjukkan matahari, tetapi menggunakan alat untuk menunjukkan waktu, tetapi menggunakan matahari sebagai penentu waktunya. Kemudian ada stopwatch. Stopwatch itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang digital dan ada yang analog. Ini juga sebagai alat ukur waktu di zaman modern ini. Contoh-contoh dari alat ukur waktu bisa kalian lihat sebagaimana pada gambar. Ada stopwatch analog, ada stopwatch digital, ada jam matahari, jam pasir, jam digital, jam tangan analog atau arloji analog, kemudian jam dinding. Berikutnya, pada suhu. Suhu merupakan suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukur pada suhu itu adalah termometer. Termometer yang umum digunakan adalah termometer zat cair dengan bahan pengisinya bisa raksa atau alkohol. Raksa biasanya sering dipilih sebagai pengisi pipa kapiler karena yang pertama, raksa tidak menempel atau tidak membasahi dinding kaca. Kemudian raksa merupakan penghantar panas yang baik dan jangkauan ukur raksa itu lebar.
Kemudian untuk kuat arus listrik itu diukur dengan namanya ampere meter. Gambarnya bisa kalian lihat. Kemudian untuk intensitas cahaya menggunakan light meter namanya. Seperti yang tertera pada gambar juga. Nah, untuk jumlah zat ini kita tidak dapat mengukur secara langsung sehingga tidak ada alat ukur yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya kita memasuki pada besaran turunan. Nah, yang pertama, besaran turunan itu perlu kita ketahui, dia adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan adalah sebagai berikut, sebagaimana pada tabel. Ada besaran turunan luas. Luas memiliki satuan meter persegi dengan simbol atau lambang satuan M persegi atau M pangkat 2. Kemudian volume. Volume itu memiliki satuan meter kubik atau simbol satuannya adalah M kubik, M pangkat 3. Kemudian kecepatan. Satuannya meter per sekon atau simbol satuan itu M per S. Kemudian massa jenis. Itu ada kilogram per meter kubik. Simbolnya Kg per M pangkat 3. Kemudian ada gaya dengan satuan Newton. Simbolnya N besar. Selanjutnya ada energi dan usaha dengan satuan Joule. Simbolnya J besar. Dan ada daya dengan satuan Watt dan simbolnya W besar. Terakhir ada Pascal. Ada tekanan dengan satuan Pascal dan simbolnya PA. Sebenarnya masih banyak sekali contoh-contoh dari besaran turunan. Kita mengambil sampai dengan 8 yang akan kita pelajari. Adapun rumus-rumus dan seterusnya akan kita dalami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Alat ukur besaran turunan. Tidak semua besaran turunan langsung memiliki alat ukur karena kita tidak bisa langsung mengukurnya begitu saja. Tapi beberapa contoh misalnya pada alat ukur besaran volume, kita bisa menggunakan gelas ukur. Kemudian alat ukur besaran kecepatan ada speedometer. Alat ukur besaran gaya ada dinamometer. Demikian untuk materi hari ini. Semoga menjadi ilmu bermanfaat dan Allah meridhoi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan silahkan melanjutkan pembelajaran lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.